Jadi saya harus dipisahkan ya, beda Komnas HAM dengan kami Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Komnas HAM itu adalah lembaga independen yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan berbagai perlindungan maupun hal-hal yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Sementara kami Kementerian Hukum HAM itu lebih pada tugas-tugas negara untuk memberi pemahaman, memberi ini kepada masyarakat secara luas tentang hak asasi manusia. Jadi jabatan saya Kepala Bidang Hak Asasi Manusia. Oke. Berapa lama Bapak bekerja di tempat ini? Kalau di pemerintah kan lama, jadi PNS pertama kan, jadi tahun 96 jadi PNS, pernah di Cianjur, terus ke Jakarta, terus ke Bandung 2011, dan di Kanwil Kementerian Hukum HAM ini ada 3 bidang muter-muter di situ, bidang HAM, bidang hukum dan bidang pelayanan hukum, di muter-muter di situ. Tahun 2011 dulunya di Jakarta. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasan. Pelanggaran HAM apa yang sering terjadi dan ditangani oleh kantor ini? Ya. Kalau kita sih tidak menangani ya, kita cuma memediasi biasanya. Kalau di bidang kita itu tidak bisa masuk ke ranah pengadilan. Kita itu hanya di ranah non litigasi. Maksudnya itu di luar pengadilan. Ketika masuk pengadilan, Kementerian Hukum HAM itu tidak punya hak untuk masuk ke sana. Jadi kita hanya bermainnya di contohnya non mediasi itu ya kita melakukan mediasi kalau ada masalah, bagaimana penyelesaiannya, mengumpulkan orang-orang yang bermasalah, lalu dicari jalan keluar. Itu yang biasa dilakukan. Secara umum di Jawa Barat ini selama saya di sini ada beberapa hal, tapi yang sempat viral ya seperti staycation yang di Cikarang, mungkin dengar dulu ya, sempat viral itu tentang perempuan yang dipaksa harus staycation, dipaksa oleh majikannya untuk bisa diperpanjang kontraknya, kan pernah viral ya baru-baru ini. Kemudian hal juga yang itu tentang pengusiran anak karena masyarakat, perempuan diusir oleh warga karena orang tuanya memperkosa anaknya sampai hamil, kira-kira gitu, sehingga masyarakat menganggap itu aib. Itu ada di Bandung ya, dianggap, dan itu harus diusir bersama keluarganya. Itu juga pernah kita lakukan mediasi, mempertemukan. Yang secara umum yang banyak juga adalah ini buat adik-adik ini yang belajar ini, banyak perempuan yang hamil ya, laki-lakinya nggak mau bertanggung jawab, datang di sini ketika baru-baru ini minggu kemarin datang ke sini minta pertanggungjawaban. Bagaimana? Ya nggak bisa, karena Anda suka sama suka, ya kan kira-kira. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Ya hanya mediasi. Bagaimana caranya laki-laki itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Cuma laki-lakinya dia bilang ya saya harus dites DNA karena belum tentu saya, mungkin ada juga orang lain, kan bisa jadi. Ya kira-kira seperti itu. Bagaimana menyelesaikan seperti itu? Ya kita harus cari solusi bagaimana mempertemukan, karena polisi pun angkat tangan ya. Bagaimana saya harus bertanggung jawab? Ada nggak saksinya kamu diperkosa? Ya kan? Nah, ya kan? Suka sama suka. Seperti dan itu yang banyak. Ini saya mau mengingatkan pada adik-adik khususnya putri untuk menjaga diri. Ya. Nggak usah percaya laki-laki itu banyak bohong. Ya. Jadi hati-hati. Ya, itu yang selama ini banyak karena mungkin pergaulan bebas. Untuk saat ini, apakah ada kasus pelanggaran yang sedang ditangani oleh Komnas HAM? Jika ada, kasus apa? Ya, bukan Komnas HAM ya, tadi Kanwil Kementerian Hukum HAM. Yang kita
tangannya hanya orang datang, itu yang coba kita mediasi, tidak ada spesifik harus lama dan sebagainya. Ya, kita kalau ada yang datang, ya kita coba mediasi. Ada juga kasus-kasus seperti tentang rumah ibadah, pemaksaan pendirian rumah ibadah, katakanlah pemaksaan pendirian gereja di tengah komunitas Islam. Orang Islamnya kan protes, kan tidak boleh secara aturan, karena ada SK bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan MUI untuk mendirikan rumah ibadah itu ada syarat minimalnya. Berapa sih keluarga kakak yang menganut agama tertentu di situ? Sama ketika saya kemarin ke Bali, untuk mendirikan masjid di Bali itu ada peraturan minimal ada 100 kakak orang Islam di lingkungan itu. Nah, kan kira-kira sama dengan ketika mau mendirikan gereja harus ada syarat minimal berapa sih orang Kristen di situ. Kalau dia hanya 2 atau 3 tidak bisa, karena itu dianggap bisa ada kesepakatan bersama, kan kira-kira begitu. Menurut Bapak, apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM? Ya, rata-rata pelanggaran HAM itu terjadi karena pertama tingkat kesadaran hukum masyarakat kita yang lemah, ya, bahwa mereka kesadaran punya untuk mentaati hukum lemah. Ya, apa yang terjadi hari ini, katakanlah anak-anak melakukan bullying, ya kan? Kemudian bagaimana ada pemerkosaan dan sebagainya, ya itu tadi kesadaran hukumnya memang masih lemah itu tuh, sehingga itu yang paling dominan. Yang lain ada faktor ekonomi, ya, biasanya karena orang ke ekonomi ya dia mencuri, ya kan, kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir itu faktor lingkungan. Ketika lingkungan tempat bergaulnya orang-orang tidak beres, ya maka dia juga bisa ikut terpengaruh. Jadi makanya adik-adik juga ketika berteman cari teman-teman yang bisa yang lebih baik. Ada istilahnya kalau kita dekat dengan penjual parfum, maka kita juga akan kena parfumnya, kan kira-kira gitu. Meskipun kita tidak membeli, kira-kira gitu. Hukuman apa saja yang bisa menjerat pelaku pelanggaran HAM? Kalau di kita tidak bisa bicara hukum, karena itu ranahnya yang tadi litigasi penegak hukum, polisi, jaksa, ya kan kira-kira gitu. Nah, kalau pelanggaran HAM berat, ya tentu kan yang harus melakukan kan harus pengadilan HAM. Jadi kita nggak masuk ke sana. Ya. Berdasarkan apa vonis hukuman dari para pelaku? Itu yang saya bilang, kita tidak masuk di situ ya. Kalau vonisnya ya kan, yang melakukan itu kan pengadilan. Ya, kita hanya kalau sudah diputuskan tak berapa hukumannya baru dikasih masih di penjara. Penjara itulah bagian dari kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Ya kan? Putusannya berapa? Pengadilan sudah tetapkan baru gitu. Menurut Anda, dari hal mana saja yang dapat melakukan pelanggaran HAM? Ya, semua orang punya potensi melakukan pelanggaran HAM ya. Nah, tapi kalau kita bicara tadi tentang pelecehan seksual, ya kebanyakan laki-laki melakukan itu kan. Ya kan, kalau kita bicara tentang pelecehan seksual. Nah, tapi kalau kita bicara kriminal hari ini, ya siapapun bisa melakukan, anak-anak muda, terutama orang-orang yang tidak punya pekerjaan secara ekonomi. Ya kan, akhirnya itu yang rata-rata melakukan pelanggaran. Tapi secara umum, ya kalau kita bicara tadi kasus per kasus, ya siapapun punya potensi, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Gitu. Jadi itu yang menjadi terjadi penyebab pelanggaran HAM. Bagaimana hukuman bagi pelanggar HAM yang di bawah umur? Ini kan saya hanya mau menjelaskannya bahwa kalau di bawah umur yang dikatakan anak-anak itu kan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu mereka yang belum berumur 18 tahun. Ya. Nah, ketika mereka melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum, apalagi HAM, itu dikenai hukum acara yang dikategorikan anak. Artinya dia berbeda perlakuannya dengan pidana umum.
Ya, makanya sekarang ada penjara khusus anak, tapi bukan penjara namanya. Namanya itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPK yang ada di Sukamiskin. Ya. Orang-orang anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berumur 18 tahun, ketika dia divonis dia harus ditempatkan di sana, bukan di penjara kayak di sebelah ini. Ini kan orang dewasa, di sana khusus anak, itu namanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan tadi beberapa catatan-catatan ketika anak itu berhadapan dengan hukum, dia melakukan pelanggaran hukum, dia harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ketika dia sidang, tidak boleh penegak hukum itu memakai pakaian kebesarannya, toga apa polisi. Dia harus pakaian biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak itu tidak boleh dipublikasi di media sosial, baik cetak dan sebagainya. Tidak boleh, karena itu melanggar. Ya. Yang ketiga, anak itu harus didampingi pengacara. Ya kan? Mereka itu harus didampingi pengacara. Yang keempat, mereka yang divonis itu hanya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa. Ya, setengah. Artinya kalau 10 tahun orang umum, maka anak-anak itu maksimal hanya 5 tahun. Kira-kira gitu. Yang terakhir, ketika dia divonis, saudara bersalah karena melakukan pencabulan atau pembunuhan, maka yang harus dia ditempatkan di yang saya bilang tadi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau penjara khusus anak. Dia tidak boleh bercampur dengan orang dewasa. Itu kira-kira kalau anak. Ya. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang Ya, mau tidak mau harus dimulai dari rumah, dari orang tua. Ya, pembudayaan tentang kesadaran hukum itu harus dimulai dari orang tua di rumah. Kalau kita di rumah sudah tidak taat terhadap hukum, tidak taat terhadap aturan-aturan yang dibuat di rumah, karena hukum itu kan ada dua, ada hukum tertulis, ada yang tidak tertulis. Setiap hari kita anak-anak di rumah bangun jam berapa kan ada. Terus setelah bangun apa yang dikerjakan, ya kan? Bantu ibu apa dan sebagainya, sholat kalau Islam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya itu kan tidak tertulis, ya kan? Nah, ada juga yang tertulis ketika Anda sekolah, Anda pakaian apa kalau hari Senin, sepatunya sejenis apa, kan kira-kira gitu. Itu hukum tertulis. Ada undang-undang, ada perda, itu hukum yang tertulis. Bagaimana hukum itu bisa menjadi bagian yang dilaksanakan menjadi budaya? Itu kira-kira. Artinya lampu merah itu kan berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Tapi kalau tidak ada polisi kan semua dilanggar. Artinya berarti hukum itu belum menjadi budaya, belum menjadi kesadaran. Ya kan? Dia hanya menjadi pajangan. Dilarang buang sampah, tapi lihat aja sampah di mana-mana. Anak-anak sekolah tidak bisa pakai kendaraan motor kalau belum umur 17 tahun atau pakai helm dan sebagainya. Tapi di sekolah kan hari ini pakai rata-rata pakai motor. Ya kan? Artinya kesadaran hukum kita masih lemah. Nah, harus dimulai dari diri kita masing-masing di rumah dulu. Pokoknya orang tua saya tidak memberi Anda hak untuk naik motor karena Anda belum punya syarat 17 tahun. Tapi hari ini kan banyak orang tua. Ya kan? Mungkin saudara-saudara sudah pakai motor. Itu artinya apa? Tingkat kesadaran hukum. Itu. pertanyaan selanjutnya? Bagaimana cara pencegahan HAM agar pelanggaran tidak semakin luas? Oke. Ya salah satu yang tidak itu memang bagaimana keluarga itu harus dari awal memberi pemahaman bahwa hukum seperti ini harus kita hindari. Bagaimana di Jepang orang diajarkan tentang ngantri, salah satu, ya kan? Mereka sejak kecil diajar tentang ngantri. Itu salah satu. Bagaimana mereka disiapkan tidak ada pembantu di rumahnya. Mereka disiapkan sejak kecil untuk menjadi merawat kebersihan sendiri. Ya kan? Itu kan cara-cara untuk membudayakan tentang bagaimana menghormati orang tua, cara hormat. Itu kan standar mereka. Kalau sekarang masih ada nggak di sekolah kita hari ini memberi penghormatan terhadap orang? Sangat jarang. Kan? Kalau ada gurunya malah lari ke sana kan, kira-kira gitu. Nah, itu kan budaya-budaya yang kita tanamkan sejak dini untuk mencegah tadi itu. Karena ketika ada rasa itu, maka
untuk melakukan pelanggaran sama saja, ada atau tidak ada sama saja. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa harapan Bapak dalam penegakan hukum HAM di Indonesia? Ya, kita berharap sih bahwa anak-anak sebagai pemimpin masa depan, ya khususnya kalian-kalian ini, kita harus bisa mempraktekkan bagaimana hukum itu. Dimulai dari diri kita sendiri, ya kan? Bagaimana membuang sampah, bagaimana tertib lalu lintas. Jangan terikut sama orang yang melanggar hukum, kira-kira gitu. Kita berharap itu supaya kita semua bisa mempraktekkan itu, sehingga besar harapan kita, karena ternyata pendidikan itu, mohon maaf, tidak berkorelasi positif terhadap tingkat kesadaran hukum. Ya. Contohnya apa? Orang yang korupsi hari ini para pejabat, pendidikannya sarjana doktor, ya kan? Artinya apa? Kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata pendidikan itu hari ini tidak memberi dampak langsung terhadap kesadaran hukum. Artinya kita ingin penanaman hukum itu sejak dini. Sekolah harus mulai jujur, tidak nyontek, gitu-gitu kan? Tidak mengambil haknya kalau bukan dia punya hak. Nah, itu harus dibudayakan sejak kecil. Nah, cara itu cuma bisa dilakukan di sekolah dan di rumah. Ya kan? Hari ini kalau sekolah katakanlah bebas orang bawa HP seperti ini, sama sebagainya. Siapa yang bisa melarang kalian nonton film porno? Tidak ada. Ya kan? Tapi kalau ada kesadaran, oh ini belum saatnya saya harus ini, karena saya masih fokus untuk belajar. Ya kan? Sekarang Anda bisa nonton HP kok, film porno kekerasan di dalam kamar, siapa yang bisa lihat? Ya kan? Tapi kalau Anda punya kesadaran, seperti masyarakat-masyarakat yang peradaban maju orang-orang Jepang, dia tidak nonton karena itu bukan waktunya untuk dia. Ya. Kalau di luar negeri film-film porno yang banyak, tapi coba aja dilihat di kita itu. Itu yang terjadi hari ini, sehingga kita berharap kalian sebagai generasi muda minimal bisa mempraktekkan tentang kesadaran hukum dan HAM itu sejak dini. Karena itu menjadi budaya. Kalau itu sudah menjadi budaya, ada atau tidak ada polisi, ada atau tidak ada penegak hukum, tidak ada masalah. Ya kan? Sama dengan ketika puasa lah. Contoh yang paling gampang. Ketika puasa Anda sahur, ketika imsak, berani nggak Anda makan? Tidak kan? Ketika dia berbuka puasa, ketika lagi siang atau ini 5 menit lagi belum waktunya berbuka, berani nggak Anda makan? Tidak kan? Karena itu sudah menjadi budaya, sudah merasa bagian dari kesadaran hukum. Saya sudah disaksikan oleh Tuhan, tidak perlu. Itu yang kita butuhkan ke depan. Ketika pemimpin kalian bisa seperti itu konsisten, tidak ada masalah. Sudah saatnya Pak Polisi itu berhenti di pinggir jalan, ya kan? Karena tingkat kesadaran kita sebagai pelajar, pemimpin masa depan, itu sudah ditanamkan sejak dini. Nah, itu yang jadi. Cuma masalahnya di sekolah, cuma berapa jam. Itu kan, ketika keluar dari sekolah, terjadi lagi pelanggaran hukum. Karena Anda lihat orang melanggar. Ya, setiap hari naik motor, lihat orang, udah hal biasa. Padahal aturannya itu jelas. Nah, sekarang di mana harus dimulai? Ya harus dimulai dari rumah. Yang paling terkecil itu di rumah kita. Rumah kita baru ke di dalam sistem pendidikan. Ya, kalau dia sudah ini di dalam sistem pendidikan, baru ke lingkungan besar. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan lebih ini. Tapi hari ini ya, Anda lihat sendiri bagaimana. Ya, salah satu contoh yang paling ini cara berlalu lintas. Itulah peradaban kita hari ini. Karena hukum dan HAM itu adalah cermin peradaban sebuah bangsa. Kalau Anda taat hukum, taat ini, maka bangsa ini akan lebih baik. Itu kira-kira. Ya. Apa pandangan Bapak mengenai anak jalanan yang seharusnya mendapatkan pendidikan, tetapi harus mencari uang di jalanan untuk melangsungkan hidup? Mereka disuruh oleh orang tuanya. Apakah hal tersebut termasuk pelanggaran HAM? Kalau dari sisi anak, ibunya itu melakukan pelanggaran HAM. Karena dia memberi pekerjaan anak di luar kemampuan.
Sementara anak itu kan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Nah, yang jadi masalah hari ini, apakah masalah memang itu kebutuhan atau hanya dibuat-buat? Ya kan? Kan ini yang harus dilihat. Bisa jadi mereka melakukan itu karena memang nggak ada pekerjaan. Itu yang pertama. Tapi hari ini, mohon maaf, yang saya lihat di lampu merah kan, bagaimana nggak pekerjaan, dia punya HP kok. Iya kan? Punya motor, kalau dibawa motor keluarganya dibawa motor baru lagi. Jadi itu memang sebagai sebuah pekerjaan. Iya kan? Artinya dia jadikan itu sebagai pekerjaan. Nah, saya mau mengajak kepada adik tadi, kalau ada yang seperti itu, jangan biasakan memberi. Kalau kita semua bersepakat di Bandung ini, gerakan tidak ada yang memberi kepada pengemis, maka berhenti mereka itu. Ya kan? Selama sebulan aja, jangan ada yang pernah memberi ke dia. Mau ngapain dia kan berhenti. Tapi karena orang Indonesia, orang mengatakan rasa ibahnya terlalu tinggi. Ya, sudah, nanti kita inisiatifkan sudah. Padahal itulah awal mendidik yang salah. Coba bayangkan aja, kita sama-sama sepakat. Gak ada yang memberi selama sebulan. Mesti berhenti. Ya kan? Tapi karena setiap hari ada yang memberi, maka dia keenakan. Dia semakin menikmati itu. Sudah, dan ini lebih enak. Ya kan? Dan itu terlihat hampir semua lampu merah hari ini di Bandung. Jadi sebenarnya kita sedih kalau adik-adik harus sedih kita lihat. Itu adalah cara-cara orang, cara jalan pintas. Karena saya lihat kalau Pak saya sering survei yang begitu-begitu. Dia diantar kendaraan orang tuanya dikerjain. Malah ada ujung di situ. Seperti di sini antara Riau sama Ahmad Yani lampu merah itu di toko penjual obat dulu disuruh duduk ibunya main HP, makan gitu. Anaknya disuruh ke depan. Ya kan? Itu mengeksploitasi anak. Ini sebenarnya mengeksploitasi anak. Tapi persoalannya tidak bisa juga total kita menyalahkan itu karena pemerintah harusnya bertanggung jawab juga. Jangan membiarkan itu ada. Ditegakkan aja hukumnya. Kan selalu ada dengan dia dilarang memberi dan sebagainya kan. Tapi ternyata tetap dibiarkan. Nah, itu saya bilang pelanggaran hukum tetap dibiarkan setiap saat. Padahal itu ada peraturan mengatur tidak boleh. Ada pengemis di jalan-jalan dan sebagainya. Ada perda. Tapi tidak ditegakkan akhirnya orang. Itu yang kita hari ini memang tidak gampang. Nah, itu bagi saya itu adalah eksploitasi anak. Anak itu masih punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi negara juga tidak, pemerintah juga tidak hadir secara langsung. Tapi yang kalau emang keadaannya dia emang di bawah Ya. dan tidak ada kerjaan lain, gak bisa. Ya itu harus pemerintah di sana. Harus pemerintah. Ya, jangan dibiarkan dia di situ. Pemerintah harus cari solusi ya kan. Apakah dicariin tempat, dicari pekerjaan, ya kan? Pokoknya jangan jadi situ minta-minta. Dan hari ini kan pembiaran, ya kan? Cuma dibiarkan tempat-tempat lampu merah. Saya gitu merasa enak. Orang Indonesia kan paling orang Bandung kasihan gitu. Padahal itu yang membodohi sebenarnya. Karena setiap hari dibagi. Padahal di dalam Islam diajarkan kita untuk memberi. Ya, bahwa tangan yang di atas, tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Itu yang hari ini kita butuh. Jadi kesimpulannya di Indonesia itu tingkat kesadaran HAM-nya itu masih rendah. Hukum dan HAM itu masih rendah. Teman-teman kita lihat, yang korupsi hari ini adalah para orang-orang yang berpendidikan, pejabat, anggota dewan, bupati, Jawa Barat ini sudah hampir 15 bupati wali kota yang ditangkap sama KPK. Berarti lebih dari setengah dari 27. Iya kan? Coba aja bayangkan. Karena mereka berpendidikan, tingkatnya lebih banyak ilmunya, jadi merasa bisa membodohi yang di bawah. Itu yang tadi. Akhlaknya tidak menjadi bagian, moralnya tidak menjadi dari bagian. Kesadaran hukum. Itu yang penting buat kalian. Tapi biasanya kita yang masih idealis seperti anak-anak. Oh benar. Suatu saat jadi pejabat malah lebih buruk daripada yang dia kritiki. Kira-kira gitu. Itu juga yang banyak kan. Nah, makanya di dalam Islam, kalau kita ini coba dikritik diri kita sendiri. Karena belum tentu seperti saya
Saya belum tentu ketika di jabatan yang lebih tinggi, belum tentu saya bisa lebih amanah dari orang lain. Nah, lebih baik kita melakukan penilaian diri sendiri, introspeksi. Sudah bisa pertanyaannya, makasih banyak. Udah dicatat juga tadi ya? Ya. Sudah. Oke. Ya. Itu yang ada. Ya. Makasih banyak ya Pak. Oke, sudah. Jadi banyak dapat ilmu baru. Ya, panggil kalau mau di sekolah, mau diajak diskusi tentang HAM, kasih tahu gurunya, siap datang lah.